Bismillah. Pertama-tama kita perlu memahami bahwa korupsi adalah sebuah penyakit yang menggerogoti pondasi moral dan keadilan dalam suatu negara. Korupsi merusak integritas, menciptakan ketidakadilan sosial dan menghambat pembangunan ekonomi serta sosial. Sehingga kita berbicara dalam perspektif Islam bahwa korupsi merupakan bentuk kezaliman, di mana hak orang lain kemudian dirampas demi kepentingan pribadi atau suatu kelompok. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Apa kata Allah di sana? Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim-hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui itu. Ini Al-Quran jemaah. Sehingga korupsi juga berbahaya dari sisi hukum dan moral. Ia menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekayaan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dalam sebuah negara yang korup, pemerataan kesejahteraan sulit terwujud, dan rakyat yang paling miskin selalu menjadi korban utama. Ini faktanya. Namun, penting juga bagi kita untuk melihat bagaimana upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, dari individu sendiri. Masing-masing individu. Setiap individu memiliki peran dalam memerangi korupsi. Dimulai dengan menjaga niat dan integritas. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, sesungguhnya setiap tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api nerakalah yang lebih layak untuknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jemaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita cermati hadis ini, maka hadis ini menunjukkan bahwa menjaga diri dari mengambil hal yang haram adalah kunci utama. Kunci utama dalam membangun bangsa yang bersih. Jadi kita jaga diri kita dari mengambil hal yang haram. Hindari jemaah. Dan jangan bermudah-mudahan mengambil perkara yang haram tersebut meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya Rp1.000, hanya 10.000, atau lebih daripada itu. Membiasakan sedikit pun dari perkara itu kita jauhi, kita hindari. Sebelum terjadi perkara-perkara yang besar. Karena syaitan akan masuk di sana, menggoda kita. Akan menggelapkan mata kita. Akan menggelapkan mata hati kita. Sehingga terjadilah korupsi besar-besaran. Naudzubillah, itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Mereka merampas hak rakyat, maksudnya rakyat yang miskin. Mereka korban utamanya. Sehingga jemaah saya cintai, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja secara transparan dan tegas dalam menegakkan hukum. Begitu juga masyarakat juga harus aktif mendukung proses tersebut. Mengawal setiap kebijakan dan keputusan publik, serta mendidik generasi muda untuk selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan. Sekali lagi, siapapun orangnya, bapak, ibu, para pemuda, peganglah prinsip yang telah Islam ajarkan, yaitu prinsip kejujuran dan keadilan dalam segala hal. Ini merupakan dua kunci tertutupnya peluang korupsi dalam individu seseorang ataupun apa yang berkaitan dengan lembaga. Jaga kejujuran dan berlakulah adil. Karena dua prinsip ini, yaitu kejujuran dan keadilan, adalah langkah-langkah penting dalam memerangi korupsi yang semakin merajalela. Maka kalau kita ditanya siapakah yang mengharamkan korupsi, yang mengharamkan korupsi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena korupsi adalah keburukan.
Korupsi adalah kezaliman. Korupsi adalah merampas. Sehingga ini semua dalam Islam dilarang, diharamkan. Baik itu korupsi kecil maupun korupsi besar, apalagi sampai triliunan. Na'udzubillah min dzalik. Maka jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan itu. Jaga diri kita dari hal yang haram. Jaga jemaah. Jangan sekali-kali tergiur. Karena ketahuilah setiap daging yang tumbuh dengan perkara yang haram, uang yang didapat dari korupsi, kemudian kita belikan makanan, lalu makanan tersebut kita makan, masuk ke dalam tubuh kita dan menumbuhkan daging. Ingat, daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka yang paling pantas untuknya. Kata Rasulullah SAW. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga diri dari perbuatan korupsi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita, menghindarkan kita dari perbuatan zalim ini, yaitu perbuatan korupsi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong bangsa ini untuk selalu berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ajmain.